Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12, di bawah satu perikop rumah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks firman Tuhan ini diceritakan bahwa Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya dengan satu kepastian janji tentang keselamatan. Hal ini dikatakan oleh Yesus sebelum dia ditangkap dan berakhir pada kematiannya di atas kayu salib. Perkataan Yesus ini juga telah mendorong setiap orang percaya untuk terus mempertahankan iman mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Keyakinan atau iman ini muncul di dalam diri orang percaya yang didasarkan pada pengetahuan bahwa Yesus sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membawa kita bersama dengannya ke surga kelak. Biasanya, suatu perjalanan pulang jauh lebih menyenangkan dibandingkan ketika kita melakukan perjalanan pergi, karena kita jauh lebih mengenal
tujuan ketika kita pulang. Di ayat sebelumnya, Thomas mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Namun jawaban dari Kristus justru memperkuat dasar iman kita tentang keselamatan yang hanya diperoleh melalui kasih karunia di dalam iman, serta menyangkal bahwa ada banyak jalan menuju kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum sebutan daripada Kristen dikenal, iman kepada Yesus pada waktu itu sering disebut sebagai jalan. Pertanyaan Thomas mengasumsikan pola pengertian kita sebagai manusia, yaitu bahwa kita dapat menentukan tujuan akhir kita atau jalan dengan melakukan perbuatan baik. Tetapi keselamatan kekal tidak dapat dicapai melalui perbuatan baik apapun. Karena sifat keberdosaan kita membuat hal itu tidak mungkin kita lakukan, yaitu menjadikan perbuatan baik kita untuk dapat mendamaikan kita dengan Allah. Yesus tidak memberitahu para murid bahwa mereka tahu tujuan sebenarnya. Yesus hanya berkata bahwa Dia akan kembali untuk menjemput mereka, dan mereka tahu jalan ke sana. Hal ini adalah benar karena sarana keselamatan bukanlah suatu proses, melainkan anugerah dari seseorang manusia Allah, yaitu Yesus Kristus, dan hanya melalui pribadi Kristus sendiri. Oleh karena kita tidak bisa berusaha untuk mendapatkan surga itu, kita hanya bisa berusaha untuk mentaati, percaya, dan mengikuti Kristus. Itulah cara kita yang Yesus maksudkan untuk mengenal Allah. Di dalam bagian lain, Rasul Paulus dengan luar biasa menegaskan kembali bahwa keselamatan datang melalui seseorang, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Paulus berbicara tentang penyelamatan dari dosa yang datang melalui Yesus, bukan melalui ritual atau pencapaian atau kebajikan pribadi. Murid-murid tahu bagaimana tiba di tempat tujuan Yesus karena mereka mengenal Dia, dan mereka tahu jalan karena jalan itu adalah Yesus. Pada akhirnya, orang-orang seperti Thomas akan menghubungkan pernyataan ini dengan ajaran Yesus yang lain, yang sepenuhnya menyadari bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui kasih karunia di dalam iman. Pernyataan Yesus sebagai jalan di dalam Injil Yohanes ini merupakan pernyataan yang ke-6 dari 7 pernyataan di dalam Injil Yohanes, di mana Yesus menggunakan terminologi aku. Sebab pernyataan ke-7 dan terakhir, yaitu akulah, yang menegaskan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan yang dijanjikan Allah kepada kita yang percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.